Kembali lagi di Jeki Anggara Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan secara manual untuk uji korelasi dengan model Spearman Rank. Sebelum saya menjelaskannya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebaik-baiknya agar video ini dan maupun channel ini bisa berkembang dengan baik. Oke. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu uji korelasi dan tujuan dari uji korelasi sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan uji korelasi dengan model Spearman Rank. Spearman Rank ini artinya sebuah data harus dirankingkan dari ranking tertinggi sampai yang terendah. Oke. Ada beberapa langkah dalam menguji sebuah data menggunakan uji korelasi Spearman Rank ini. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu ya. Kita harus membuat hipotesis. Dan yang kedua, kita harus menghitung ranking atau D kuadrat. Dan yang ketiga, kita harus menghitung RS hitung dan menentukan RS tabel. Dan yang keempat, kita membandingkan RS hitung dan RS tabel, kemudian kita membuat kesimpulannya. Jadi ini adalah 4 tahap dalam menguji sebuah data dalam menggunakan Spearman Rank. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal diketahui data motivasi mahasiswa X dengan prestasi mahasiswa, yaitu kita misalkan Y, pada mata kuliah statistik adalah sebagai berikut. Jadi ini ada 10 mahasiswa A sampai J, dan X ini adalah mewakili nilai motivasi mahasiswa dari 10 sampel tadi, dan Y adalah mewakili prestasi mahasiswa dari 10 sampel tersebut. Oke. Jika alfa sama dengan 0,05, maka ujilah menggunakan dua pihak untuk Spearman Rank apakah ada hubungan yang signifikan antara data motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya ya. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu. Ya, oke. Hipotesis pertama yaitu H0 sama dengan R sama dengan 0. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Yang kedua, H1 sama dengan R tidak sama dengan 0. Artinya ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Setelah itu kita langsung ke tahap kedua, yaitu menghitung ranking atau D kuadrat. Saya sudah buat tabel di kolom pertama ini, itu mahasiswa 10 sampel tersebut, yaitu A sampai J, dan nilai motivasi mahasiswa yang tadi sudah diketahui pada soal. Video pertama tadi saya sudah jelaskan kalau korelasi Spearman Rank itu harus dirankingkan dari nilai tertinggi sampai yang terendah. Dari nilai motivasi ini kita rankingkan, nilai tertinggi yaitu milik H, yaitu memiliki nilai 95, jadi dia ranking 1. Ranking kedua yang nilai tertinggi adalah J, yaitu 92, dan rankingnya 2. Yang ranking 3 yaitu I, 90. Yang seterusnya sampai ranking terakhir yaitu ranking 10, yaitu mahasiswa D. Oke, ngerti ya? Jadi dirankingkan dari ranking yang tertinggi sampai ranking terendah. Kalau sudah, kita langsung ke nilai prestasi mahasiswa juga. Di nilai prestasi mahasiswa, kita juga rankingkan. Nilai ranking pertama itu yang dimiliki oleh D, yaitu 90, yang menjadi rankingnya 1. Dan urutan kedua dan ketiga itu ternyata ada 2 orang. Ranking kedua itu adalah 2 orang, yaitu E, D, F, yaitu masing-masing memiliki nilai 80. Jadi, rankingnya itu 2,5. Jadi 2,5 yang dapat dari mana? Jadi anggap saja 2 orang ini dia termasuk ranking 2 dan 3. Jadi 2 tambah 3 dibagi 2 karena ada 2 orang yang memiliki nilai sama. Jadi hasilnya 5 bagi 2 yaitu 2,5. Saya ulangi, 2,5 ini dapat dari mana? Karena di urutan ranking 2 dan ranking 3 itu memiliki nilai yang
sama, itu 80. Jadi 2 ditambah 3 dibagi dengan 2. 2 itu adalah jumlah sampel yang sama, jadi 2 tambah 3 bagi 2 hasilnya 5 bagi 2, yaitu 2,5. Oke, mengerti ya? Setelah itu kita masuk ke ranking keempat, yaitu 70. Ranking kelima, ternyata ada ranking kelima itu dan ranking keenam sama, yaitu 65 dan 65. Jadi sama seperti tadi, 5 ditambah 6 dibagi 2, hasilnya 11 dibagi 2, hasilnya 5,5. Oke, jadi ranking 5 dan 6 itu kita buat rankingnya 5,5. Sedangkan ranking 7 ternyata ada 50. Ternyata ada 3 orang sama, jadi ranking 7, 8, dan 9. Jadi 7 ditambah 8 ditambah 9 dibagi 3, hasilnya 24 bagi 3, nilainya 8. Sehingga ranking 7, 8, dan 9 kita masukkan ke dalam ranking 8 semua. Dan yang terakhir, ranking terakhir yaitu ranking 10 ditempati oleh mahasiswa yang C. Oke, mengerti ya? Untuk misalkan kalau nilainya Anda memiliki lebih dari satu yang sama. Oke? Setelah itu kita mencari nilai D. Nilai D itu dapat diperoleh dari X dikurang Y. Oke? Jadi data pertama ini X kurang Y 7 dikurang 8 hasilnya minus 1. 8 kurang 8 hasilnya 0, dan seterusnya sampai data terakhir 2 dikurang 8 sama dengan minus 6. Oke. Setelah itu kita memperoleh D kuadrat. Langsung saja hasil D yang kita sudah peroleh semuanya itu dikuadratkan. Jadi minus 1 dikuadratkan hasilnya 1, 0 dikuadratkan hasilnya 0, dan seterusnya sampai minus 6 dikuadratkan hasilnya 36. Oke, setelah semua sudah diperoleh hasil D kuadrat untuk masing-masing sampel atau masing-masing mahasiswa, kita langsung jumlahkan semuanya. Jadi dari 1 sampai data ke-10 yang kita jumlahkan, dan hasilnya sigma D kuadrat adalah 158. Oke, mengerti ya untuk mencari atau menghitung ranking untuk D kuadrat. Oke, mengerti, kita langsung ke berikutnya. Tahap berikutnya kita menghitung RS hitung dan menentukan RS tabel. Dalam RS hitung itu memiliki rumus, yaitu 1 dikurang 6 kali sigma D kuadrat dibagi N kali N kuadrat kurang 1. Saya ulangi, untuk menghitung RS hitung yaitu 1 kurang 6 kali sigma D kuadrat dibagi N kali N kuadrat kurang 1. Sigma D kuadrat tadi kita sudah mengetahuinya, yaitu 158. Dan N itulah jumlah sampel. Jadi tadi ada sampelnya ada 10 atau jumlah mahasiswanya ada 10. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. 1 kurang 6 dikali 158 dibagi 10 dikali 10 kuadrat dikurang 1. Dan hasilnya 1 kurang 948 dibagi 990. Dan 1 kurang 0,96 sama dengan 0,04. Jadi 0,04 ini adalah RS hitungnya. Oke, jadi gampang kan cara memperoleh RS hitung? Oke. Setelah itu kita menentukan RS tabel. RS tabel itu rumusnya N kurang 2 alfa. Jadi N itu kita sudah ketahui, yaitu jumlah sampelnya ya 10. Dan alfanya tadi pada soal sudah diberitahukan alfanya 0,05. Sehingga 10 dikurang 2 hasilnya 8. Dan RS tabel 8 dan alfanya 0,05. Kita lihat di tabel. Ini adalah tabel untuk korelasi Spearman rank. Jadi kalian bisa memperolehnya di buku statistik maupun di internet bisa ada. Cara bacanya gampang saja. Untuk yang alfa itu kita bisa lihat di kolom. Ini di kolom itu 0,05. Sedangkan yang 8 yang tadi kita peroleh itu kita lihat di bagian baris. Oke. Setelah itu kita hubungkan keduanya dan kita peroleh RS tabel yaitu 0,648. Oke, jadi kita hubungkan kolom
yaitu alfa 0,05 dan barisnya yang itu 8, hasilnya RS tabel 0,648. Jadi gampang ya cara menentukan RS tabel. Oke, kalau mengerti kita langsung ke tahap terakhir, yaitu membandingkan RS hitung dan RS tabel. Kemudian kita membuat kesimpulan. Ada kriterianya, jika nilai RS hitung lebih besar nilai RS tabel, maka H0 ditolak atau signifikan. Yang kedua, nilai RS hitung lebih kecil nilai RS tabel, maka H0 diterima atau tidak signifikan. Dan kita peroleh nilai RS hitungnya 0,04 dan nilai RS tabelnya 0,648. Sehingga RS hitung lebih kecil RS tabel, yaitu 0,04 lebih kecil 0,648. Sehingga H0 diterima atau tidak signifikan. Jadi H0 diterima, tidak signifikan. Jadi kesimpulannya, tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Oke, ya kesimpulannya tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Jadi gampang ya cara menguji korelasi atau hubungan antara menggunakan model Spearman Rank. Oke, jadi saya ingatkan lagi, Spearman Rank ini kita harus mengurutkan data atau merankingkan data dari yang tertinggi sampai yang terendah untuk memperoleh RS hitung dan RS tabel, baru kita bisa membuat kesimpulan. Oke, itu saja. Oke, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga apa yang kalian pelajari pada video ini bisa kalian terapkan, misalkan ada soal-soal berkaitan dengan uji korelasi dengan Spearman Rank. Nantikan video-video selanjutnya dalam bagian yang lain untuk kalian bisa pelajari. Terima kasih.